Sejarah berdirinya Ka'bah tentunya menjadi informasi pengetahuan penting yang bisa menambahkan wawasan kita mengenai ilmu agama Islam. Jangan sampai kita umat Islam tidak tahu bagaimana sejarahnya sampai saat ini Ka'bah bisa berdiri kokoh, dan menjadi kiblatnya umat Muslim di seluruh dunia. Mendengar kata Ka'bah, tentunya bukan menjadi hal yang asing lagi bagi umat Muslim. Sudah tahukah Anda mengenai bagaimana sejarah berdirinya Ka'bah? Mungkin mendengar kata Ka'bah sudah bukan suatu hal yang asing lagi, akan tetapi tidak ada salahnya apabila kita juga mengetahui mengenai bagaimana dan mengapa Ka'bah itu bisa berdiri, bahkan menjadi kiblat untuk ibadah salat semua umat Muslim di dunia. Bagi Anda yang belum mengetahui mengenai sejarah rumah Allah tersebut, tidak ada salahnya apabila Anda menyimak penjelasan berikut ini. Perlu menjadi pengetahuan penting untuk Anda, bahwasanya berdirinya rumah Allah dan Masjidil Haram tidak bisa lepas dari sejarah perkembangan agama Islam di Tanah Suci Mekah. Nyatanya, tampilan Ka'bah terus-menerus mengalami perubahan dari masa ke masa. Apabila semula merupakan bangunan dengan berbentuk kotak di tengah gurun pasir, sekarang ini, bangunan megah tersebut juga sudah disertai dengan Hajar Aswad di tengah Masjidil Haram. Sebelum kita lanjut ke pembahasan mengenai sejarah berdirinya Ka'bah, perlu Anda catat bahwa secara bahasa Ka'bah merupakan Baitul Murabba, artinya adalah bangunan dengan berbentuk persegi empat. Selain itu, Ka'bah atau rumah Allah juga mempunyai makna Al-Ghurfah, yang artinya adalah kamar-kamar. Bukan hanya itu saja, akan tetapi juga Al-Ulu wal Murtafiyah dengan bangunan yang muncul ke permukaan tanah. Sejarah Ka'bah pada masa Nabi Ibrahim alaihi salam. Seperti penjelasan pada bagian awal bahwasanya sejarah berdirinya Ka'bah tidak bisa luput dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 96 sampai dengan 97 menjelaskan, salah satu kewajiban manusia terhadap Allah adalah pergi untuk melaksanakan haji bagi mereka yang mampu. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji tersebut, ketahuilah bahwa Allah adalah yang maha kaya. Al-Azraqi meriwayatkan dari Ibnu Juraji, Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwasanya Ibrahim melangkah dengan diiringi malaikat, burung dan awan. Mereka adalah penunjuk jalan, sehingga Ibrahim mampu menempati Baitul Haram, seperti halnya laba-laba yang menempati rumahnya. Dia juga melakukan penggalian serta memunculkan pondasi dasarnya yang besar punggung unta. Batu besar itu hanya bisa digerakkan oleh laki-laki 30 orang. Hal tersebut merupakan awal dari sejarah berdirinya Ka'bah. Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, dan buatkan untukku sebuah rumah. Kemudian Nabi Ibrahim pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Allah Tuhanku, di manakah aku harus membangunnya? Selanjutnya menjawab dengan firman-Nya, akan kami tunjukkan kepadamu. Setelah itu, Allah mengutus awan yang berkepala untuk menyampaikan pesan kepada Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, sungguh Tuhanmu telah menyuruhmu untuk membuat garis sebesar awan ini. Mendengar perintah dari awan tersebut, dari Nabi Ismail tersebut segera melihat ke arah awan dan mengambil ukurannya. Melihat asli dari Nabi Ibrahim alaihi salam, awan utusan Allah kemudian bertanya, apakah sudah engkau lakukan? Iya, jawab Nabi Ibrahim. Setelah memastikan bahwa Nabi Ibrahim sudah melakukan perintah dari Tuhannya tersebut, awan itu pun menghilang dan Allah segera menghadirkan pondasi yang menancap dari bumi. Selanjutnya akan Nabi Ibrahim bangun. Itulah sejarah berdirinya Ka'bah yang merupakan kiblat untuk ibadah salat umat Muslim. Kisah pencarian Hajar Aswad. Sejarah berdirinya Ka'bah selanjutnya adalah dengan proses pencarian Hajar Aswad. Sudah menjadi pengetahuan, Ismail tersebut segera melihat ke arah awan dan mengambil ukurannya. Melihat asli dari Nabi Ibrahim alaihi salam, awan utusan Allah kemudian bertanya, apakah sudah engkau lakukan? Iya, jawab Nabi Ibrahim. Setelah memastikan bahwa Nabi Ibrahim sudah melakukan perintah dari Tuhannya tersebut, awan itu pun menghilang dan Allah segera menghadirkan pondasi yang menancap dari bumi. Selanjutnya akan Nabi Ibrahim bangun. Itulah sejarah berdirinya Ka'bah yang merupakan kiblat untuk ibadah salat umat Muslim. Kisah pencarian Hajar Aswad. Sejarah berdirinya Ka'bah selanjutnya adalah dengan proses pencarian Hajar Aswad. Sudah menjadi pengetahuan untuk kita bahwasanya dalam salah satu bagian Ka'bah terdapat batu hitam, yakni Hajar Aswad. Dalam penjelasan Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya ketika pembangunan Baitullah sudah hampir selesai, akan tetapi masih terdapat ruang kosong untuk menutupi temboknya. Maka, berangkatlah Nabi Ibrahim kepada anaknya.
Sang ayah meminta Ismail untuk mencari sebuah batu agar ruang kosong tersebut tertutupi. "Pergilah engkau wahai anakku, carilah batu besar yang bagus untuk aku letakkan di salah satu sudut Baitullah sebagai penanda bagi manusia." Sejarah berdirinya Ka'bah pun berlanjut. Ismail pun menuruti perintah dari Nabi Ibrahim. Kemudian ia pergi menuju ke suatu bukit ke bukit lainnya untuk mencari dan menemukan batu terbaik. Saat dalam proses pencarian batu tersebut, Nabi Ismail bertemu dengan Jibril. Jibril memberikan batu hitam besar yang bagus. Lalu, dengan senang hati Ismail menerima pemberian dari malaikat Jibril tersebut. Ia mengabarkan kepada ayahnya tentang kegembiraan yang sudah berhasil mendapatkan batu terbaik tersebut. Bahkan, ayah Nabi Ismail ikut bergembira serta mencium batu tersebut berkali-kali. Sebagaimana penjelasan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. "Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, 'Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh Engkaulah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.'" Setelah proses pembangunan dan peletakan Hajar Aswad selesai, pada saat itu juga Allah berfirman bahwa Ka'bah merupakan tempat yang suci untuk umat Islam. Selain itu, Allah juga memerintahkan untuk menjadikan sebagai tempat salat, tawaf, juga itikaf. Sejarah asal-usul makam Ibrahim alaihi salam. Saat Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim untuk melanjutkan proses renovasi, Ibrahim melakukan pijakan pada batu pertama yang dibawanya. Pijakan batu tersebut adalah makam Ibrahim. Setelah selesai membangun Ka'bah pada masanya, Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail memanjatkan doa. "Wahai Ibrahim, sungguh Tuhanmu telah menyuruhmu untuk membuat garis sebesar awan ini." Mendengar perintah dari awan tersebut, dari Nabi Ismail tersebut segera melihat ke arah awan dan mengambil ukurannya. Melihat asli dari Nabi Ibrahim alaihi salam, awan utusan Allah kemudian bertanya, "Apakah sudah engkau lakukan?" "Iya," jawab Nabi Ibrahim. Setelah memastikan bahwa Nabi Ibrahim sudah melakukan perintah dari Tuhannya tersebut, awan itu pun menghilang dan Allah segera menghadirkan pondasi yang menancap dari bumi. Selanjutnya akan Nabi Ibrahim bangun. Itulah sejarah berdirinya Ka'bah yang merupakan kiblat untuk ibadah salat umat muslim. Sejarah asal-usul makam Ibrahim alaihi salam. Saat Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim untuk melanjutkan proses renovasi, Ibrahim melihat ke arah awan dan mengambil ukurannya. Melihat asli dari Nabi Ibrahim alaihi salam, awan utusan Allah kemudian bertanya, "Apakah sudah engkau lakukan?" "Iya," jawab Nabi Ibrahim. Setelah memastikan bahwa Nabi Ibrahim sudah melakukan perintah dari Tuhannya tersebut, awan itu pun menghilang dan Allah segera menghadirkan pondasi yang menancap dari bumi. Selanjutnya akan Nabi Ibrahim bangun. Itulah sejarah berdirinya Ka'bah yang merupakan kiblat untuk ibadah salat umat muslim. Sejarah asal-usul makam Ibrahim alaihi salam. Saat Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim untuk melanjutkan proses renovasi, Ibrahim melakukan pijakan pada batu pertama yang dibawanya. Pijakan batu tersebut adalah makam Ibrahim. Setelah selesai membangun Ka'bah pada masanya, Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail memanjatkan doa. Jadi, faktanya adalah Ka'bah sudah ada sebelum Nabi Ibrahim dan Nabi Adam. Nabi Ibrahim hanya membangunnya kembali setelah Ka'bah rusak diterjang banjir. Adapun sejumlah ulama menyebutkan bahwa Ka'bah dibangun oleh para malaikat. Sahabatku semua, itulah segelas kisah singkat tentang sejarah berdirinya Ka'bah, dan juga perjuangan keras Nabi Ibrahim dan juga Ismail dalam membangun rumah suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kiblat umat muslim sedunia. Semoga bermanfaat.